Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almalia dari kelas 12 Teknik. Di presentasi kali ini saya membuat PowerPoint tentang perundingan Renville. Latar belakang pada perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda. 1. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turut tangan untuk membuat menghentikan serangan Belanda tersebut. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer serta politik. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK, kelas 11, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Amerika Serikat selaku salah satu anggota KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville milik AS. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada 8 Desember 1947 di kapal Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Berikut adalah hasil perundingan Renville. 1. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 2. Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. 3. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 4. Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda yang dinamakan garis Van Mook. Yang 5. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perundingan Renville juga ada dampak bagi Indonesia. Yang pertama, mempersempit wilayah Republik Indonesia. Dilansir dari buku Indonesia National Revolution 1945-1950 ditulis Anthony Reid, keberadaan garis demarkasi Van Mook dinilai sebagai hinaan karena wilayah Indonesia jadi semakin dipersempit. Yang kedua, perekonomian Indonesia tersumbat. Perjanjian Renville juga memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia yang diblokade secara ketat oleh Belanda agar pejuang Indonesia kesulitan dan bersedia menyerah kepada mereka. Yang ketiga, memicu reaksi keras dan aksi pemberontakan. Dampak ini memicu reaksi keras rakyat yang menganggap kabinet baru berpihak kepada Belanda. Selain itu, para TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda harus ditarik mundur ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini turut mengakibatkan pemberontakan Kartosuwiryo dan pasukannya yang menolak keluar dari Jawa Barat yang saat itu merupakan daerah kekuasaan Belanda. Berikut adalah tokoh-tokoh perundingan Renville. Terdiri dari delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam perundingan Renville dari PBB yang sebagai mediator. Berikut ini adalah beberapa foto yang terkait pada perundingan Renville. Sekian dari penjelasan saya tentang perundingan Renville. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.